بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa lutfullahi bi'abdihi wa lahu babun wasi'un. Kelemah lembutan hamba kepada hambanya, kelemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya, sifat lemah lembut ini adalah merupakan pintu yang begitu luas. Wa yatafaddalu Allahu bima syaa min ala man yasha'u min ibadihi. Karunia ini dilimpahkan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Mimman ya'lamuhu mahallan lidzalik wa ahlan lah. Yang mana kelembutannya ini yang dia curahkan kepada hambanya, kepada hamba yang dia sukai, yang memang layak untuk menerima hal tersebut. Wal fadlu biyadillah, sementara karunia itu semuanya di tangan Allah. Yu'tihi man yasha', dia berikan siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah pemilik karunia yang begitu agung. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dengan kelembutannya adalah apa yang memang layak diterima hamba tersebut sesuai baginya. Alangkah luasnya bab ini. Beliau akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Wa min lutfihi bi'ibadihi al-mu'minina annahu yatawallahum bilutfihi fayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, min dhulumatil jahli wal kufri wal bid'i wal ma'asi ila nuril ilmi wal imani wat ta'ah. Di antara bentuk kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya dari namanya Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala ya dengan kelembutannya menggiring hamba sehingga keluar dari kegelapan syahwat dan syubhat kepada cahaya iman, dari kegelapan kejahilan, kekufuran, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat kepada cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya taat. Ya, kalau kita perhatikan hidup kita ini, entah bagaimana caranya dapat kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu di kampung tak pernah tahu apa yang namanya hidayah sunnah. Tak tahu. Kita sibuk dalam berbagai macam gelimang-gelimang maksiat dan syubhat, bid'ah yang bertimpa-timpa. Tak bagaimana caranya Allah buat sehingga akhirnya kita menerima hidayah ini. Banyak yang tak tahu apapun, tapi setiba di tempat ini di kota Batam, mulailah cahaya iman memancar, menyebar. Ya, kadang dari radio, kadang dari televisi, kadang dari kawan, macam-macam sebabnya. Kadang dari informasi orang, ya. Akhirnya dapatlah kita hidayah ini. Allah giring kepada kita dengan kelemah lembutannya, berkawan dengan orang-orang saleh, belajar dengan kawan-kawan yang baik, dan begitulah seterusnya. Ya, ini semua kadang-kadang kita lupa pikirkan. Ya, bagaimana kita dihantar sampai ke pulau ini, di sinilah kita belajar, di sinilah kita dapat mencari ilmu. Allahu Akbar. Ya, sekiranya tidak Allah gariskan sampai kita di sini, tiba di sini, meski sebagian mungkin dapat PHK, ya, kehidupannya merosot, ekonominya merosot, tapi dapat hidayah di sini, menimba ilmu di sini. Ini nikmatan hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Jalan-jalan hidayah itu begitu telah Allah Subhanahu wa taala giring kepada kita dengan liku-likunya. Ya, subhanallah. Wa min lutfihi bihim, di antara kelemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang kadang tidak kita sadari dan kurang kita syukuri, annahu yaqihim ta'ata anfusihim al-ammarata bis-su'. Allah jaga ya kita untuk tidak mematuhi berbagai macam bentuk ya keinginan-keinginan jelek yang terdapat dalam hati kita ini. Allati hadza tabuha, karena tabiat asal muasal manusia senang keburukan. Allah jaga kita dari kejelekan diri kita ini. Diri kita ini jelek, selalu mengajak kepada syahwat,
senang mengikuti syubhat, dan itulah tabiat manusia jelek. Kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahimah rabbi. Sungguh jiwa selalu mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati Allah SWT. Di antara lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kejelekan diri kita ini. Fayuwaffiquhum min nahyi nafsi 'anil hawa. Allah beri mereka taufik sehingga mereka mampu mengontrol hawa nafsu mereka. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun yang takut kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari segala macam hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wah, sungguh surgalah merupakan tempat baginya. Jadi Allah pelihara kita dari hawa nafsu kita sendiri. Wa yasrifu anhumus su'a wal fahsya. Allah palingkan dari kita berbagai macam kejelekan, kekejian, ma'a tawafuri asbabil fitnah. Padahal begitu dahsyatnya berbagai macam sarana-sarana fitnah yang dapat memfitnah seseorang, sarana-sarana ujian, perangkap-perangkap jerat-jerat fitnah, begitu dahsyatnya sekitar mereka. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, wa jawadibal ma'asi wa syahwat. Tarikan-tarikan kemaksiatan, tarikan syahwat begitu kuatnya. Subhanallah. Apalagi yang kerja di Batam, jauh daripada famili, kerabat, sanaknya, tak malu berbuat maksiat. Orang hidup dengan syahwat ya dan maksiat, tapi Allah pelihara sebagian hamba-hambanya. Allahu Akbar. Berapa banyak anak-anak gadis yang diantarkan dari kampungnya kemari, tak ada kontrol pamannya, kerabatnya, sanak familinya, sampai sini liar, jadi mangsa laki-laki buaya. Allahu Akbar, melacurkan dirinya. Banyak berbagai macam ragam sebagai fitnah. Tapi ada saja orang-orang Allah SWT lindungi daripada kejelekan ini. Fayamannu alaihim bi burhani lutfihi wa nuri imanihim alladzi manna alaihim. Maka Allah beri kepada mereka nikmat ya dengan berbagai macam bentuk hujah-hujah. Ya, dengan berbagai macam argumen ilmu. Dengan lemah lembutnya dan dengan cahaya iman mereka alladzi manna alaihim, ya Allah limpahkan kepada mereka. Fayada'unaha, maka mereka mampu meninggalkan segala macam maksiat dan syahwat, mutmainnatan litarkiha nufusuhum. Mereka tinggalkan dengan tenang hati mereka, meninggalkannya. Ya, munsyarihatan lil bu'di anha suduruhum. Dada mereka lapang, luas meninggalkan segala macam bentuk tarikan-tarikan godaan-godaan syahwat dan syubhat. Ya, dahsyat fitnah itu. Dan banyak yang tergelincir jadi binasa di negeri ini. Yang tak kuat-kuat iman binasa. Apalagi dahulu ketika jaya-jayanya negeri kita ini, banyak yang tenggelam dalam syahwat, ya dan billah, syubhat. Uang banyak, harta melimpah, gaji besar. Ya, tersiok-siok dalam kubangan-kubangan syahwat. Dalam gemerlapnya hiruk pikuk malam. Subhanallah, ramai, semakin malam semakin ramai kabarnya. Ya, kota-kota besar di negeri ini. Allah musta'an. Dan di antara kelemahan lembutan Allah kepada hambanya, bahwasanya Allah yang telah menentukan rezeki mereka, menakarnya dengan ilmu Allah, ya, tentang kemaslahatan hamba. Dia tahu ini hamba tak layak kaya, jika dikayakan menjadi kafir. Dia tahu ini hamba tak bisa miskin, jika dimiskinkan menjadi kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mereka rezeki yang mampu mereka emban, mereka pikul, mereka syukuri. Ya, la bihasabi muradatihim. Bukan Allah berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka layak mengembannya. Subhanallah, rezeki itu Allah yang mengatur. Banyak orang yang tak sabar ingin mencari rezeki yang banyak, ya, akhirnya dia binasa. Bagaikan semut yang melihat genangan madu, maka semut begitu senang, dia mendekat, dia minum madu dari pinggir, dia menikmati, tapi tak sabar ingin segera dihabiskan.
masuk ke tengah-tengah madu tak bisa keluar, mati dalam genangan madu. Dan banyak pula orang mati dalam genangan ya limpahan dunia ini. Banyak. Jadi pejabat akhirnya binasa. Jadi konglomerat binasa, tak tahan, tak sanggup. Jadi pengusaha hancur. Allahu Akbar. Jadi Allah SWT gariskan semua manusia, hamba-hambanya yang beriman dengan ketentuan rezeki yang layak bagi mereka, bukan dengan apa yang mereka ingini. Faqad yuriduna syai'an wa ghayruhu aslah. Kadang-kadang hamba ingin sesuatu, berambisi mencapai sesuatu, padahal yang lain itu lebih baik. Fayuqaddiruhum lahumul aslah. Akhirnya Allah tentukan bagi mereka apa yang lebih baik daripada apa yang mereka ingini. Wa in karihuhu, padahal hamba tak senang. Ambisinya ya tak tercapai. Kadang dia tak senang, dia marah, dia bersedih, padahal kegagalan itulah yang terbaik baginya. Lutfan bihim, sebagai bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Sekiranya dia capaikan tujuan hamba ini, lain ceritanya. Subhanallah. Maka hendaklah kita banyak-banyak mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga Allah berikan, syukuri. Ya. Teringat saya dulu kalau saya boleh cerita. Boleh cerita? Boleh ya? Ketika saya di Medan, kemudian datang ketika itu kawan mengajak kita ujian S2 untuk keluar negeri. Saya sudah selesai S1. Datang dia ke rumah, saya pergi. Tak ada ketika itu saya di rumah. Dia ketika itu nggak ada handphone, nggak ada apapun juga, masih belum zaman handphone. Saya tulis surat. Dia katakan, akhi, anak ini ikut ujian di sini-sini. Kalau antum sempat datang ikut ujian. Pulang sore, baca. Ya Allah, ini ujian keluar negeri. Ada ke Maroko, ada ke Mesir, ada ke Sudan, ada ke Suriah, macam-macam. Ya. Ketika melihat itu, hati anak sedih sebentar. Tak dapat lagi berangkat nih. Ya, akhirnya semua yang ikut itu masuk semua. Ada yang ke Maroko, ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke macam-macam. Subhanallah. Saya sampai ke Batam ini. Inilah jadinya. Mungkin kalau saya pergi ke Maroko tak jumpa sama antum. Subhanallah. Ya, mungkin saya kemana? Macam-macam, Sudan segala macam. Begitulah garis kehidupan. Subhanallah. Ya. Banyak kawan-kawan jadi dosen dan seterusnya. Dari sisi pangkat jabatan sudah tinggi-tinggi. Ada yang jadi dekan, ada yang wakil dekan. Ya, subhanallah. Semua telah Allah tentukan, telah Allah gariskan. Ya, kadang-kadang kita sesali sesuatu perkara, tapi disitulah kebaikannya. Subhanallah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Meski duduk di masjid ini sabilun najah, tapi kita merasa nikmat dengan ilmu yang kita pelajari bersama. Subhanallah. Jadi tak usah kita bersedih tatkala apa-apa yang kita inginkan tak tercapai. Disitulah kebaikannya. Subhanallah.